bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya bilang Happy New Year. Selamat tahun baru. Di tahun yang baru pasti ada semangat baru, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau identik. Sorakan haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan Yesus. Kita mau naikkan syukur kita, sebab Tuhan kita baik, amin. Mari sama-sama nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau identik. Mari lebih lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau identik. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur. Mau naikkan syukur Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur. Mari itu PM sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu dibebaskan. Mari lebih lagi sama-sama. Takkan berhenti memuji. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Mari lebih lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki. Katakan hidup, hidup yang kau miliki. Mari lebih lagi. Hidup yang kau miliki hanya untukku. Sorakan. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Teman-teman baca di sana ada tahun 2023, tahun untuk bangkit jadi pemenang. Siapa yang disiap jadi pemenang katakan yes. Tepuk tangan semua. Kita sama-sama tuh piano. Come on, sama-sama katakan 1, 2, 3, say. Tuhan yang mulia, kau turun ke dunia, segala dosa, kau beri keselamatan.
Yuk janji, yuk sama-sama katakan apa teman-teman? Tak ingin kompromi, hal yang dapat dukakan hati. Janji sama Tuhan, yuk sama-sama katakan semua. Tak mau, hey! Tutur kata firman-Mu, amin, yang telah bebaskanku. Yesus kebenar adalah apa teman-teman? Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Bebaskanku, Yesus kebenaran adalah. Yuk sama-sama yuk Pak. Say. Pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Hey, hey, hey. Pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja semua. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Woo! Selamat tahun baru 2023, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Wow, luar biasa. Saudara-saudara silakan duduk. Kita akan sedikit berintermezzo, saudara-saudara. Nah, mungkin sedikit berbeda, saudara-saudara. Dan hari ini saya mau bersaksi sedikit, saudara-saudara. Kenapa saya harus bersaksi? Karena belum lama yang lalu saya ada message sama DM-an sama teman saya yang di Australia, Pak Robert. Dia seorang perempuan setengah Itali sama setengah Spanyol, teman kerja saya dulu. Dan dia sudah menikah cukup lama, saudara-saudara. Dan apa yang saya lakukan, saya tanyakan, how are you? Bagaimana kabarnya? Kerjaan bagaimana? Keluarga bagaimana? Dan saya tanya, sudah menikah katanya. Tetapi belum punya anak. Lalu saya bilang sama dia, boleh gak saya doain kamu? Saya agak nekat memang saudara-saudara. Saya bilang saya doakan untuk kamu mempunyai keturunan saudara-saudara. Dan ternyata baru kemarin setelah Christmas dia DM saya lagi. Dia orang Australian ya saudara-saudara. Dan dia bilang, thank you for praying for me. Terima kasih sudah berdoa buat saya. Karena doa kamu itu menghasilkan buah. Dan dia sedang menanti buah hati yang pertama saudara-saudara. Seumur saya. Dan dia baru saja menanti sebuah hati. Maksudnya kenapa saya bersaksi seperti ini? Kadang-kadang kita tidak tahu yang kita doakan itu apakah dijawab Tuhan apa tidak. Karena memang kedaulatannya ada di tangan Dia. Tetapi tugas kita adalah untuk saling mendoakan, saudara. Hasilnya itu urusan Tuhan. Tugas kita saling mendoakan. Amin, saudara. Boleh saya buka di Yakobus 5, boleh tolong ditampilkan Yakobus 5. Ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat ke-16. Dan saya rasa ini adalah satu budaya yang harus kita kelola, saudara-saudara. Satu budaya yang harus kita usahakan bersama-sama di 2PM. Ya mungkin kalau di ibadah raya yang banyak, orangnya tidak bisa kita lakukan ini. Tapi di ibadah raya yang mungkin belum banyak, kita bisa lakukan ini, saudara-saudara. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin saudara-saudara? Ada yang amin saudara-saudara? Bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Dan tahun ini Gembala Sidang kita mempunyai visi, the year to rise up and be victorious. Nah saya rindu kita siang hari ini saudara-saudara mungkin sedikit awkward, it's okay. Kita melakukan firman Tuhan.
Saya rindu kita untuk saling mendoakan saudara-saudara ya. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama ya, bangkit berdiri sama-sama. Boleh singer dan pemusik juga saling mendoakan, gak apa-apa. Kita ambil waktu sedikit. Nah, bagaimana caranya untuk saling mendoakan? Perhatikan saya baik-baik supaya tidak awkward. Tanya, ada yang bisa saya doakan? Kalau dia bilang general, gak apa-apa saudara-saudara. Doakan saja, berkati kesehatannya, masa depannya, bisnisnya, karirnya, relationship-nya, keluarganya. Doakan dan berkati. Amin saudara-saudara. Boleh saling mendoakan yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan, pemusik. Dan singers, lihat di depan singers juga bisa langsung saling mendoakan. Kami berdoa Tuhan. Berdoa untuk para pemusik. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tahun 2023 para pemusik akan diangkat semakin naik dan tidak turun. Semakin diberkati keluarga mereka masing-masing diberkati. Relationship mereka diberkati. Kami berdoa Tuhan buat yang belum punya jodoh tahun 2023 akan diberkati Tuhan oleh seorang jodoh yang dari Tuhan terbaik. Haleluya. Bagi yang menunggu breakthrough di dalam karir, di dalam bisnis, kami ucapkan berkat Tuhan supaya mereka mengalami breakthrough di tahun 2023. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh yes Lord Jesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, keluarga kami, orang tua kami. Mereka selalu sehat, aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak lupa kami doakan untuk bangsa Indonesia di tahun 2023 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan berkat atas bangsa kami. Supaya mereka Tuhan tahun ini bangsa Indonesia bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat Tuhan. Tuhan supaya bangsa kami dipulihkan ekonominya, dipulihkan sumber dayanya Tuhan. Dipulihkan politiknya Tuhan, dipulihkan kepemerintahannya. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GBPRJ Group CK7. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan berkat. Untuk Pak Niko, untuk Dr. Yanto, untuk Pak Willy, untuk segenap jajaran pemimpin di gereja kami Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Kami mau lepaskan berkat atas hidup mereka. Supaya hidup mereka Tuhan aman dalam tangan Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Ada di sini yang belum menikah, bisa angkat tangan yang belum menikah. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Wah banyak yang belum menikah. Kita doakan ya Pak Robert ya, supaya dapat jodoh, amin. Amin, saudara-saudara, kurang amin nih. Ya. Granito minta ditumpangin tangan Pak Robert katanya. Kita berdoa sama-sama yuk, supaya Tuhan berikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita tundukkan kepala. Bapak kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Untuk teman-teman kami di 2PM Tuhan yang belum mempunyai pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kami berdoa Tuhan supaya pada saat mereka mencari wajah-Mu, pada saat mereka mendahulukan kerajaan-Mu Tuhan, mereka boleh diberkati oleh pasangan hidup yang dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bukan yang biasa-biasa tetapi sama-sama pecinta Yesus Kristus, pengejar hadirat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-temanku yang belum berkeluarga Tuhan, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Sehingga satu saat kami akan mendengar kesaksian Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan pasangan hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa spesial buat Granito, semakin diurapi, diberikan pasangan hidup yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bukan hanya dia melompat, dia akan melayani bersama-sama dengan pasangannya. Bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara, ini waktunya untuk kita memberi. Nah tentunya memberi adalah satu bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada saat kita datang ke rumah Tuhan, salah satu bagian dari penyembahan kita adalah kita memuliakan Tuhan melalui harta kita. Oleh karena itu mari siapkan QR dan bisa di-scan di depan atau di bangku depan saudara-saudara untuk kita memberikan yang terbaik
Karena kita tahu apa yang kita punya itu semua dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, boleh Yusnia untuk doa persembahan, silakan Yusnia. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami ada di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi setiap kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberi persembahan Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini Tuhan. Amin. Biar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di Amin. surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Sambil saudara-saudara memberi, saudara-saudara ada beberapa pengumuman bahwa kita mempunyai komunitas di 2PM yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara bisa scan dan bisa lihat komunitas cool yang ada bersama-sama dengan kami. Ada yang khusus young professionals, ada yang khusus online, ada yang khusus offline, ada yang khusus young couples, saudara-saudara. Nah, yang couples ini sungguh luar biasa, saudara. Setiap kali kita meeting cool, pasti ada suara bayi nangis, ya. Itu salah satu ciri-cirinya. Ada yang profesional bahasnya tentang saham, tentang perusahaan ini employer yang bagus atau tidak, saudara-saudara ya. Silakan terkoneksi, banyak young entrepreneurs, banyak yang teman-teman yang berkarir di corporate bisa saling tukar informasi dan juga saling bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, ada yang di Sunter, ada yang online, ya saudara, ada yang di Kelapa Gading juga. Silahkan saudara-saudara. Nah, begitu juga kami tahun 2023, saudara-saudara. Kami berharap lebih banyak lagi dari teman-teman di sini untuk ikut bersama-sama melayani bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara tahu nggak saudara-saudara bahwa bagi saya melayani Tuhan adalah berkat bagi saya. Saya punya beberapa perusahaan saat ini. Hari ini di hari pertama di tahun 2023 saya melayani sudah dari jam 7.30 pagi. Why? Because semua yang saya punya itu berasal dari Dia. Oleh karena itu pada saat kita melayani Tuhan, jangan engkau khawatir sebab Tuhan pasti akan memberkati kita melebih dan lebih lagi. Amin saudara-saudara. Karena buktinya nyata dalam hidup saya. Ambil bagian dalam pelayanan. Sesimpel apapun, sesusah apapun, ambil bagian untuk membangun kerajaan Allah. Saudara-saudara bisa hubungi ya saya atau Randy atau Aksa untuk ikut bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan. Nah, berikutnya kita akan masuk kembali dalam penyembahan di rumah Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Tahun 2023. Hari pertama di tahun 2023. Berapa banyak yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam penyembahan, di dalam suara kita, di dalam ekspresi kita. Bukan untuk saya, bukan untuk sebelah kita, kanan kiri kita. Tetapi hanya kepada Dia yang layak menerima segalanya. Amin saudara-saudara. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita ucapan syukur dan berterima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan Yesus. Sebab kami ada hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup setiap kami. Maka dari itu kami mau mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama yuk. Come on, katakan. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. It's running after me. Come on. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Come on, kita sama-sama angkat suara, satu suara katakan your goodness, come on. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Yuk sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, come on. All our life you have been faithful. All our life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terus sekali lagi. Sekarang hatimu katakan sama Tuhan. All our life you have been faithful. All our life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang dapat disejajarkan dengan Engkau? Sepanjang tahun 2022 terbukti nyata Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal kami, mengerti akan kami, lebih dari kami mengerti akan diri kami sendiri. Itulah kebaikan Tuhan, itulah kasih setia Tuhan, dan itulah anugerah Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan merenungkan dan belajar bersama tentang firman-Mu. Kalau firman ini Kau taruh dalam hidupku dan aku sangat dipengaruhi dan diberkati, aku akan impartasikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Lebih dari apa yang aku terima. Ukuran-Mu Tuhan, ukuran-Mu untuk mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk. Saya kalau mau panggil saudara ya nggak pantas ya. Adik-adik lah ya, adik-adik. Ya, shalom semuanya. Saya pengen tanya dulu, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2022? Pasti semua ya, pasti semua, pasti semuanya. Mungkin kadang mengecewakan, tidak seperti apa yang saudara harapkan. Tidak seperti ekspektasi yang saudara cita-citakan. Tapi saya mau katakan, keputusan Tuhan selalu baik buat kita semuanya. Amin? Selalu baik buat kita. Nah, saya ingin buka dengan sebuah pernyataan pemazmur, saudara. Bagaimana pemazmur itu
memberikan sebuah tanggapan atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, tanggapan atas apa yang Tuhan berikan kepadanya. Multimedia boleh tampilkan Mazmur, ya ini dia, Mazmur 40, kalau di Alkitab ada yang ayat 5, ada yang ayat 6. Ya, enggak masalah itu, tapi mari kita lihat kalimatnya seperti ini. Saudara tahu pemazmur, ini yang nulis Daud. Mazmur ini yang nulis Daud. Dia punya pengalaman bagaimana ditolong Tuhan. Saya gak akan ceritakan kehidupan Daud, tapi saudara pasti pernah dengar bagaimana Daud ditolong Tuhan dengan luar biasa. Ajaib, dahsyat. Nah, di dalam Mazmurnya, dia bilang seperti ini. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Banyaklah yang kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, dari kalimat Daud ini saudara, kita bisa mengerti bagaimana pemazmur ini merasakan, menikmati, menerima semua kebaikan Tuhan pada hari-hari yang sudah dilalui. Oleh sebab itu, sepanjang 2022, kita juga merasakan dan menikmati apa yang kita perlukan, kita butuhkan, sehingga apa? Kita bisa berkata, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini pengakuan raja. Raja Israel gak main-main, saudara. Saya sering katakan ini bukan kaleng-kaleng ini bukan raja kaleng-kaleng, saudara. Ya, raja yang dihormati sampai sekarang ini. Orang Israel, orang Yahudi bangga dengan sebutan apa? Keturunan Daud. Benderanya bintang Daud. Ya, itu sangat terkenal sekali. Ditakuti oleh mancanegara manapun juga. Nah, orang yang seperti ini besar, berpengaruh, kaya raya, terkenal, saudara. Tapi dia berkata, Tuhan, yang aku terima kemarin itu, kalau aku beritakan dan mengatakannya, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar jumlahnya untuk disaksikan. Terlalu besar jumlahnya untuk aku ceritakan kepada generasiku. Dia mengakui bahwa apa? Apa yang sudah dia lalui, semua karena anugerah Tuhan. Tadi itu pujian tadi, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan tahun 2022, semuanya karena anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya, 2023, anugerah Tuhan menantikan kita juga. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara, saya siapkan khotbah ini lewat sebuah kesaksian sebenarnya. Saya lupa tahun berapa, tapi saya baru-baru pelayanan di CK7. Satu kali saya dapat tugas pemakaman, memakamkan jenazah. Yang gak asing lagi siapa saudara? Kakaknya Yeri yang suka main bass itu ya. Yeri yang main bass itu, yang dulu LGLP itu, kakaknya meninggal, saya kuburkan. Di Pondok Ranggon, saya ingat sekali. Nah, iring-iringan masuk ke pemakaman. Sebelum saya turun dari mobil yang mengiringi jenazah itu, Tuhan tuh ngomong begini, tengok kanan. Gitu. Tengok kanan. Saya tengok kanan. Gak ada apa-apa. Cuman ada pemakaman yang ada tanda salibnya gitu. Tengok kanan. Udah. Saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa tengok kanan? Udah. Selesai saya pemakaman, waktu dari banyak artis karena memang dia pemusik ya. Musisi dia itu, ya, arrangement juga. Kakaknya Yeri itu. Sudah selesai ngubur, saya kebalik. Begitu saya balik dari Allah yang berlawanan, Tuhan bilang, tengok kiri gitu. Nah, saya tengok kiri. Sama seperti tadi. Ada kuburan, salibnya ada di atasnya. Gak ada jawaban apapun dari Tuhan, cuman tengok kanan, tengok kiri gitu. Tiba-tiba menjelang bayar, waktu itu belum ada e-tol. Bayar tol Cibubur, Tuhan bilang gini, tahu gak kenapa aku suruh kamu tengok kanan, tengok kiri tadi? Yang kamu lihat cuman kuburan dan ada salibnya di atas. Tuhan bilang begini, mereka banyak yang mati masih bawa potensi. Oh, saya kaget. Apa maksudnya Tuhan? Aku kasih talenta, aku kasih potensi supaya mereka selesaikan sebelum mereka mati.
Dalam tanda petik saya mengerti, wah Tuhan nyesel kasih potensi kepada anak-anaknya, kasih talenta kepada anak-anaknya, tapi nggak dimaksimalkan. Sampai mati pun dibawa. Sehingga apa? Aku menyesal kasih talenta dan potensi kepada mereka. Oleh sebab itu, atas apa yang saya nikmati pada waktu itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku bagikan kepada anak-anakmu? Boleh nggak aku bagikan kepada gerejamu? Silakan bagikan. Beberapa tempat saya sudah bagikan. Dan di PMI juga saya akan bagikan. Untuk apa saudara? Menyongsong 2023. Ayo maksimalkan potensimu. Maksimalkan talentamu. Amin. Tadi Bro Eradi bilang, ayo melayani sekecil apapun. Melayani Tuhan itu artinya apa? Memaksimalkan potensi. Di tempat kerjamu, tempat kuliahmu, di rumah tanggamu, maksimalkan potensimu. Jangan sampai nanti bilang, aku menyesal. Mereka mati masih bawa potensi. Nah sebelum saya kasih slide-nya saudara, saya mau beritahu. Waktu Yesus di Golgota, tangannya terentang ke kanan ke kiri. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Aram yang diucapkan. Salah satunya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi yang paling dahsyat yang menurut saya, kalau dia bilang gini, sudah selesai. Sudah tahu apa artinya sudah selesai? Ya dalam bahasa Inggris, finish. Tapi kata sudah selesai itu begini. Semua potensiku yang Bapa taruh dalam hidupku sebagai manusia di muka bumi ini, aku sudah keluarkan semuanya. Makanya Yesus dengan lantang bilang, aku sudah selesai. Saya berharap sebelum nama kita dipanggil Tuhan nanti, kita dengan teriak dengan kata, sudah selesai. Saya rindu, saya punya cita-cita. Salah satu cita-cita saya, di nisan saya nanti ada kalimat sudah selesai. Apa? Semua potensi yang Tuhan taruh dalam hidupku, sudah aku keluarkan. Nah mari kita lihat saudara. Tuhan minta kita berbuah. Dengan cara apa? Memaksimalkan potensi. Katakan bersama-sama, maksimalkan potensi. Oh ya. Lihat dalam Yohanes 15 ayat 14. Ayo kita baca bersama-sama. Ini natsnya di sini, saudara. Nats di sini. Ayo 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan apa? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi dalam hal ini, semua manusia yang lahir dari rahim seorang wanita, Tuhan kasih minimal satu potensi. Saya sadar saudara, saya banyak potensi. Ya, saya banyak potensi. Tapi yang paling unggul satu. Ya. Contoh ya, saya bisa masak bisa. Ini ada istri saya, buktinya. Dia suka masakan saya. Ya. Saya sedikit bisa main musik. Bisa. Main gebuk bisa, petik bisa ya. Tapi yang nggak bisa, musik sedot saya nggak bisa. Ya. Tiup, ya tiup. Nggak bisa, musik sedot. Drum saya bisa, gitar saya bisa. Ya. Piano ya buat King Kong badannya besar mah lancar saya. Saya punya potensi. Tapi dari semua potensi itu ada satu yang unggul dalam hidup saya. Apa itu? Ngajar. Nah itu saya asah. Bukan berarti yang lain tidak berguna, tapi yang lain mendukung potensi utama saya. Oleh sebab itu, saudara harus yakin dan percaya bahwa aku punya potensi minimal satu. Syukur-syukur banyak. Ya. Bro Iradi saya yakin juga ya potensinya banyak itu. Ya, leadership-nya ada, ya. Penyampaian firman-nya ada, nyanyinya juga ada, bisnisnya juga ada. Tapi saya mau katakan, yang unggul pasti satu. Yang lain itu mendukung potensi yang utama. Supaya apa? Tujuannya cuma satu Pak. Menghasilkan buah. Dan buahmu tetap. Kata tetap itu artinya tidak pandang musim dan waktu. Tidak pandang keadaan apapun juga. Nanti slide terakhir saya akan tunjukkan. Di segala keadaan seperti apapun tetap harus berbuah. Amin. Nah mari kita sedikit belajar tentang potensi ya. Potensi itu apa?
Potensi adalah semua yang ada dalam diri manusia yang belum diaktualisasikan secara maksimal disebut potensi. Potensi itu kemampuan yang belum terwujud. Potensi itu kekuatan yang masih terpendam. Seperti magma gunung berapi yang belum keluar, terpendam potensi itu. Ya, kalau disumbat bleduk. Itu potensi. Kapasitas yang belum dipakai. Potensi juga sumber daya yang belum digunakan. Dalam hal ini artinya begini, semua yang ada dalam diri manusia yang belum diaktualisasikan, itu potensi. Kalau ada alat ukur dari surga tentang potensi hari ini, saudara, masing-masing pasti punya potensi yang belum dimaksimalkan. Saya yakin itu. Saya yakin, ada sih yang sudah, tapi sebagian besar belum dimaksimalkan. Oleh sebab itu, memasuki tahun yang baru, Tuhan minta begini, maksimalkan potensimu untuk menghasilkan buah, karena aku sudah tetapkan kamu. Lihat potensi di sini. Saya kasih contoh satu buah mangga. Potensi mangga itu, saudara, di dalam buah mangga ada biji mangga. Ini ya, dalam satu buah mangga ada biji mangga. Di dalam biji mangga ini ada potensi pohon mangga. Di dalam biji mangga ada potensi menumbuhkan satu pohon mangga. Dan saudara tahu, di dalam satu pohon mangga menghasilkan buah mangga. Wow. Saya cucu petani. Saya tahu persis tentang hal ini, saudara. Saya mangga punya di kampung, saya kampung dari Solo. Saya pernah diajak nenek kakek saya menanam satu biji jagung. 3 bulan berikutnya isinya berapa? Hampir 470 biji jagung. Saya pernah tanam kacang tanah. Satu biji kacang tanah kalau dipanen, saudara, 6 bulan berikutnya isinya hampir 152. Jadi saya mengatakan, di setiap biji, entah itu kacang-kacangan atau buah-buahan, ada potensi untuk menghasilkan buah-buah berikutnya. Jadi dalam hal ini, saudara dan saya adalah menghasilkan buah karena Tuhan kasih potensi itu. Amin. Sadar sekarang, dalam dirimu ada potensi? Maksimalkan. Ini hukumnya. Masa depan buah ada di dalam buah itu sendiri. Bukan di luar buah. Potensi saudara merupakan kendaraan untuk apa? Masa depanmu. Jadi dalam hari ini masa depan benih ada di dalam benih itu sendiri. Masa depan kita bukan ada di depan kita. Tetapi masa depan saudara adalah terjebak di dalam diri saudara. Masih ada di dalam diri saudara. Seperti saya katakan tadi itu. Kemampuan yang belum terwujud. Kekuatan yang masih terpendam. Itu potensi. Potensi mangga ada di dalam mangga itu sendiri. Bukan di belimbing. Potensi belimbing ada dalam belimbing itu sendiri. Bukan di salak. Potensi salak ada di salak itu. Bukan di manggis. Jadi dalam hal ini, potensi Bro Eradi ada dalam dirinya, bukan di dalam saya. Mengerti ya? Tuhan mau selagi masih hidup kita mengeluarkan semua potensi yang ada. Supaya apa? Enggak nyesel tadi itu. Aku menyesal mereka mati masih bawa potensi. Ini masalahnya. Banyak orang Kristen gak sadar bahwa dalam dirinya ada sebuah potensi yang besar. Siap meledakkan segala sesuatu. Mereka tidak ngerti bahwa ini bisa membuat segala sesuatu itu menjadi besar, dahsyat. Alkitab membuktikan, saya gak cari buku yang lain, saya kasih bukti dalam Alkitab nanti saudara. Bagaimana potensi dalam diri seseorang kalau dimaksimalkan, hasilnya apa? Dahsyat. Bukan hanya berdampak regional, tapi universal.
Amin. Ini saudara. Jadi saudara kalau gagal, jangan bilang gini, aku gagal karena orang tuaku miskin. Itu sama saja begini, aku salak, aku gak bisa berbuah karena belimbing gak bikin aku berbuah. 2 tahun lalu, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Lulus cum laude. Dari rumah petaknya. Diantar bapaknya naik becak untuk wisuda. Ada yang pernah lihat itu? Dengar itu? Kalau dia nggak sadar potensinya dalam dirinya, dia akan berkata, aku nggak berhasil karena bapakku tukang becak. No, dia nggak ngomong seperti itu. Aku nggak berhasil, aku gagal karena bapakku tukang becak. Dia sadar bahwa potensi dalam dirinya tidak tergantung oleh di luar dirinya. Tapi Tuhan mau saudara konsentrasi dengan dalam diri saudara. Amin. Belimbing jangan salahkan mangga. Mangga jangan salahkan pisang. Kalau saudara tidak berhasil, salahkan dirimu sendiri. Saya sering ngomong sama pengerja di CK7. CK7 kurang apa sih, Bu? Dikasih fasilitas. Kalau saudara tidak berhasil dalam pelayanan, saudara gagal dalam pelayanan, jangan salahkan, aku gak beri kesempatan. Wong tadi Bro Iradi bilang, ayo melayani. Coba, itu pintu kesempatan untuk tahun 2023. Untuk apa? Maksimalkan potensimu. Saya yakin kok di sini banyak yang suara-suara bagus Pak Iradi. Amin. Ya, tadi saya doain satu tuh. Ya, luar biasa itu. Jerry ya namanya ya. Jerry. Ya. Dia punya potensi luar biasa, coba nanti digali bro. Ya. Saya yakin dan percaya. Tinggal dibuka kok. Biji sebelum ditanam, mati dibuka dulu. Amin. Orang nanam kacang-kacangan itu dibuka dulu bijinya, dibuka dulu kulitnya, dibuka dulu apa? Serabutnya. Supaya apa? Maksimal. Jadi saudara bisa memakan potensi kalau buka, pamerkan. Pak saya gak bisa nyanyi, gak apa-apa. Saya gak bisa main musik, gak apa-apa. Saya cuma bisa masak Pak. Masak, buktikan. Nanti tupian berikutnya, bawa masakanmu ke sini. Pamerkan kepada banyak orang. Supaya apa? Oh, meledak masakanmu. Amin. Jangan salahkan pihak lain kalau engkau tidak bisa memaksimalkan potensi. Nah, mari kita lihat saudara. Lihat di Alkitab ya. Saya kasih bukti 4 saja. Dari ratusan orang yang memaksimalkan potensi. Nomor 1 Abraham. Dulu namanya Abram. Waktu dipanggil dari Ur-Kasdim naik ke Haran. Ur-Kasdim wilayah Irak. Suruh naik ke Haran wilayah Syria. Di Syria Tuhan bilang gini, keluar dari Syria. Keluar dari Haran. Aku akan pakai engkau. Dari sekian banyak yang saya pelajari. Dulu namanya Abram, bapak bangsa. Abram itu artinya bapak bangsa. Sampai diuji Tuhan namanya diubah jadi Abraham. Berubah namanya. Dari bapak bangsa menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Artinya apa? Dalam diri Abram ada Abraham yang darinya nanti lahir raja-raja dan bangsa-bangsa sampai dengan lahirnya Yesus Kristus. Abram memaksimalkan potensinya sehingga bukan hanya dirinya yang jadi bapak satu bangsa orang Israel, tapi sampai sekarang buat rebutan banyak bangsa. 3 agama besar rebutan jadi anaknya Abraham. Makanya disebut sebagai agama Abrahamik. Apa itu? Yudaisme. Yang kedua, Muslim. Yang ketiga, Kristen. 3-tiganya rebutan jadi keturunan Abraham. Kenapa jadi rebutan? Karena Abraham memaksimalkan potensi. Dengan cara apa? Keluar dari Haran. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan belum pernah tercatat Abraham hidup miskin karena memaksimalkan potensi. Orang Yehudaisme panggil dia Avram.
Orang Muslim panggil dia Ibrahim. Orang Kristen panggil dia Bapa Abraham. Tiga-tiganya diberkati luar biasa. Karena soko gurunya, cikal bakalnya memaksimalkan potensi. Ya nggak perlu ubah nama Pak Eradi. Dari Eradi jadi Eradis gitu nggak usah. Ya. Jadi Robert jadi robot nggak usah. Ya. Saudara sadar akan potensi saja. Saudara akan diubah menjadi manusia yang baru. Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Itu pertama. Yang kedua. Ada namanya Daud. Daud ini orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ya dia manusia biasa, pernah berbuat dosa, membunuh bahkan, berzina. Tapi once dia mengerti potensinya harus dimaksimalkan, apa yang terjadi? Dari seorang gembala domba, jadi Daud seorang raja Israel. Yang darinya lahir juru selamat yang kita rayakan Natal kemarin. Lagunya kan begini, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Kenapa ada nyanyian yang sampai sekarang dinyanyikan di seluruh penjuru dunia? Karena ada orang yang memaksimalkan potensi. Kalau Daud puas dengan keadaan yang dulu-dulu saja, dia tetap mengembalakan kambing dombanya. Tapi karena dia sadar memaksimalkan potensi, dia bukannya jadi gembala domba-domba, dia gembala Israel, bahkan raja yang paling terkenal di Israel. Raja pertama Saul, dia pengganti Saul. Potensi Saul juga luar biasa, tapi sayang mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi Daud, dalam Kisah Rasul dikatakan, Allah bilang begini, aku menemukan Daud bin Isai, seorang yang hatinya berkenan kepadaku. Kenapa? Karena dia memaksimalkan potensi. Yang ketiga, Petrus. Saudara, mau saya cerita sedikit ya. Dari 12 murid. 11 murid itu orang Galilea. Orang Galilea itu kerjaannya tangkap ikan. Kebanyakan tangkap ikan. Ada sih yang pemungut cukai, ada dari murid itu. Satu-satunya murid yang dari lingkungan Yerusalem cuma satu, Yudas Iskariot. Makanya dia berani ketemu sama imam besar. Orang Galilea nggak berani ketemu. Mereka semua para nelayan, kebanyakan para nelayan, termasuk Simon. Simon itu penangkap ikan, itu jagonya, potensinya menangkap ikan, menebar jala, tangkapin Danau Galilea. Tapi begitu ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang gini, potensimu luar biasa. Aku enggak mau hanya sekedar jala ikan, tapi aku mau kamu menjadi penjala manusia. Sejak saat itu, orientasi hidup Petrus berubah. Dari yang kecil-kecil saja, menjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dan saudara tahu, lewat Pentakosta dipenuhi Roh Kudus, keluar dari ruang atas, dia ketemu sama jemaat di Yerusalem. Dia berkhotbah hari itu. 3.000 jemaat bertobat dan dibaptis. Wow. Kalau dulu dia cuma kekeh pengen jadi penjala ikan di Danau Galilea, namanya tidak akan dikebar-kebarkan kemana-mana. Namanya tidak akan disiar-siarkan kemana-mana. Tapi saya mau katakan, sampai dengan sekarang, Petrus ini diwartakan namanya. Salah satunya, ini saya mau katakan hasilnya. Dia jadi paus pertama di Vatikan. Ya memang dia tidak duduk di Vatikan. Tapi dari struktur paus kepausan yang pertama adalah Petrus. Kenapa? Hierarki Katolik menyatakan yang bawa kunci, dia kalau kemana bawa kunci itu ada. Disebut, dia itu paus pertama itu Petrus. Dari peristiwa apa? Ketika Yesus mau naik ke surga, dia ketemu namanya di gereja Primasi Pretus di Danau Galilea. Tuhan tanya, Simon, anak Yohanes, kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dia tanya. Saya selidiki ya saudara. Dia enggak tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi yang keluar dari mulut Yesus apa? Simon,
bukan Petrus. Kenapa? Petrus pengen memulai dari awal. Dari namamu Simon, aku kenal kamu siapa. Aku tahu potensimu seperti apa. Ayo kita mulai lagi dari bawah. Kalau engkau mengasihi aku, Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Dan saudara lihat, Simon yang punya potensi hanya sekedar penjalankan, sekarang jadi penjala manusia. Dan namanya terukir pertama kali sebagai paus dalam hierarki agama Katolik. Setiap paus yang keluar dari basilika, saudara, untuk memberkati para peziarah, paus ini berdiri di basilika, balkon, namanya Basilika Saint Peter. Coba bayangin, kalau Petrus cuman puas ada di Danau Galilea, Vatikan gak akan ada namanya. Kalau Petrus hanya puas menjala ikan, gak akan ada 3.000 manusia diselamatkan dan dibaptis. Tapi karena Petrus tahu persis ada potensi dalam diriku, aku akan maksimalkan, maka aku dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. 4 yang terakhir. Paulus. Wah, saya kalau gali nama ini gak akan pernah habis. Luar biasa manusia. Dulu namanya Saulus. Saulus itu mahasiswa kesayangan imam besar Gamaliel. Guru besar, Profesor Gamaliel. Profesor ini tahu dia punya potensi luar biasa. Makanya Saulus itu mengabdinya kepada gurunya dan kaisar itu luar biasa. Karakternya keras. Kerjaannya apa? Mengobrak-abrik orang Kristen. Namanya Saulus. Begitu dia mau ke Damsyik. Damsyik itu Damaskus sekarang, wilayah Syria. Dia pengen jalan ke sana naik kuda. Bawa bendera, tulisannya FPK. From pembela kaisar. Untuk apa? Ngobrak-abrik orang Kristen. Sampai jalan di Damsyik, Tuhan butakan 3 hari. Butakan 3 hari. Begitu dia sadar, dia tanya, Tuhan siapa engkau? Paulus, Saulus, mengapa engkau menanya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Tuhan yang kau aniaya. Sejak saat itu, dia punya potensi untuk apa? Setia kepada kaisar, setia kepada Roma, setia kepada guru besarnya. Begitu tahu potensinya mau dipakai Tuhan, dia setia luar biasa kepada Yesus. Dulu pengobrak-abrik gereja, sekarang setelah namanya Paulus mendirikan jemaat. Di Asia kecil itu luar biasa. Di Turki itu gereja-gereja Paulus yang dirikan. Nah, dari apa yang saya tampilkan ini, saudara, mari sadari. Saya mau katakan, saudara tidak lebih kecil dari mereka. Saudara tidak lebih miskin dari mereka. Saudara tidak berguna dari mereka. Kalau Tuhan masih kasih nyawa kepada kita, artinya apa? Tuhan belum selesai dengan kita. Ayo, maksimalkan potensimu. Jangan sampai nanti Tuhan menyesal, aku nyesel kasih potensi dan talenta kepadamu. Sebab setiap talenta yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, Tuhan minta pertanggung jawab. Ada yang dikasih berapa saudara? 5. Ada yang dikasih 2. Ada yang dikasih 1. Tapi entah 5, entah 2, entah 1, Tuhan pengen memaksimalkan. Yang dikasih 5, lipat gandakan, dia jadi 10. Yang dikasih 2, lipat gandakan, jadi 4. Jangan seperti yang 1 itu. Ya gue punya 1, ya udah 1. Hati-hati. Kalau engkau sadar kau punya potensi, maksimalkan. Jangan sampai Tuhan menyesal. Amin. Lihat slide terakhir saya. Pemusik boleh masuk. Sesulit apapun keadaan, tetap harus menghasilkan buah. Saudara kalau lihat ilustrasi ini, dia punya alasan loh. Gue gak bisa berbuah ya, kenapa? Karena akarku dijepit beton. Gue gak bisa menghasilkan buah ya, kenapa? Karena akarku tidak bisa menghasilkan buah. Tapi sesulit apapun, pepaya itu tetap menghasilkan buah. Ayo,
Biar ini menjadi ilustrasi buat kita semua. Malu sama pepaya kalau nggak memasukkan potensi. Amin. Saya tantang buat saudara, maksimalkan potensimu. Engkau akan disebut berbahagia. Seperti Abraham, seperti Musa, seperti Paulus, seperti Daud. Saya akan melihat bagaimana nanti mereka berebutan Pak Eradi untuk mendaftar memaksimalkan potensinya. Bukan di gereja saja, di marketplace pun maksimalkan potensimu. Sebab semua yang ada pada kita hanya bagi Tuhan segala-galanya. Kita bangkit berdiri saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bersama-sama, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan semangat kita katakan, hanya bagi Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak, aku lakukan apa yang jadi bagianku. Aku sampaikan firman seperti yang harus aku lakukan. Aku taburkan benih itu buat anak-anak-Mu tupian di tempat ini. Mereka sadar sekarang, mereka tidak lebih kecil dari manusia-manusia hebat dalam Alkitab itu. Mereka tidak lebih rendah derajatnya dibanding dengan Abraham, dibanding dengan Daud, dibanding dengan Musa dan Paulus. Sekiranya mereka memaksimalkan potensi, Tuhan puas dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup anak-anak-Mu. 2023, Engkau akan melihat anak-anak-Mu di tempat ini memaksimalkan potensi dengan luar biasa. Bukan hanya untuk wilayah PRJ saja, CK7 saja, 2PM saja. Mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Cakupannya bukannya regional, tapi universal. Tangkap itu, tangkap itu. Dan lakukan dengan setia. Maka engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apapun keadaan yang sulit, tidak membuat kita patah semangat untuk menghasilkan potensi. Malu dengan pepaya tadi. Kesulitan tidak menghalangi dia untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap ada. Segala musim dan waktu, engkau tetap akan berbuah. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap memaksimalkan potensi. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara rindu untuk melayani bersama-sama dengan kami, bisa hubungi saya, saudara-saudara. Satu kesaksian sebelum kita tutup, saudara-saudara, saya ada di depan sini ada teman saya namanya Erik, saudara-saudara. Boleh ya Erik ya, dikasih kesaksiannya. Erik ini bisnisnya, keluarganya berdagang sebagai konveksi jeans, saudara-saudara. Tapi karena dia melayani di youth, di 316, dia mulai pegang kamera, mulai desain. Tahukah saudara-saudara bahwa hari ini melalui pengorbanannya dalam pelayanan, hari ini dia mempunyai production house yang sungguh-sungguh benar-benar luar biasa. Ini semua slide dia yang desain, saudara-saudara. Ya, bukan hanya itu, Holland Bakery dia yang pegang. Ada gedung-gedung tinggi dia yang pegang, saudara-saudara.
dimulai dari pelayanan. Nah saudara-saudara, jika tidak pernah menabur, bagaimana kita menuai saudara-saudara? Amin. Hanya omong kosong kalau kita mau menuai, tetapi kita tidak pernah menabur saudara-saudara. Oleh karena itu jangan lupa, layani Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang bagi kita. Amin saudara-saudara. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya engkau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya melalui talenta-talenta yang ada. Mengembangkan potensimu, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar kiranya melalui hidupmu banyak orang akan melihat dan bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, see you next week.